La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebetul kalau hormati Kiai Zarkasi selaku Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Parakeun, serta para jajaran dari Tanfidiyah Torjukan Suriah. Saya kalau hormati setuju para kiai, para ulama, setuju para ustadz, para gus, setuju kaca praktisi hadir ya remangken. Sebenarnya kalau hormati Kiai Imam Sutaji selaku Ketua LD PCNU Sumeneb. Sebenarnya kalau hormati juga Al Ustadz Suhairi Sabar selaku Ketua Pengurus Cabang Yayasan Jam'iyah Ruqyah Azwaja Pinter Saud Sumeneb. Juga sebenarnya kalau hormati Kiai Mahtum Ridho selaku Ketua Pengurus Anak Cabang Yayasan Jam'iyah Ruqyah Azwaja Kecamatan Parakeun. Langsung disaos kesempatan sesi semangkin Kak Dito adalah sesi pengenalan keilmuan kesehatan ditinjau dari sisi Tibun Nabawi. Sebelum masuk kepada materi, tentunya kita Kak Dito harus tahu dulu kenapa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan keilmuan Tibun Nabawi itu. Jadi beberapa literatur mengartikan bahwa Tibun Nabawi ini adalah sebuah seni pengobatan yang berkiblatkan kepada seni pengobatan timur, di mana seni pengobatan Kak Dito berdasar atas keterangan-keterangan dan sabda dari Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Ya, jadi yang biasa dibuat dasar oleh praktisi Tibun Nabawi yaitu sebuah hadis dari Rasulullah yang isinya bahwa raihlah kesembuhan itu dalam 3 hal. Kak Dito hadis yang masyhur di kalangan praktisi Tibun Nabawi. Yang pertama yaitu dengan meminum madu. Dan yang kedua dengan cara berbekam, dan langkah yang ketiga yaitu dengan kai. Nah, dari 3 keterangan 3 poin Kak Dito, beberapa praktisi senior dari Tibun Nabawi memperluas lagi kajian dari 3 poin ini. Yang pertama, kesembuhan bisa diraih dengan meminum madu. Madu di sini diperluas kembali menjadi sebuah kekuatan dari segi herbal. Ya, jadi tidak hanya 1 poin madu saja, tapi para praktisi senior dari Tibun Nabawi itu memperluas menjadi semua keistimewaan dan kekuatan dari obat-obat herbal. Apa obat herbal? Obat herbal itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk penyembuhan dan berasal dari alam. Semuanya zat-zatnya itu alamiah. Jadi menurut Profesor Dr. Nur Syabi, dosen saya, karena manusia itu makhluk alamiah, struktur dan organnya semua terdiri dari organ-organ alamiah, maka yang paling pas untuk dijadikan pengobatan itu adalah zat-zat yang juga bersifat dari alamiah. Nah, herbal di sini secara garis besar jika dirunut dari asalnya itu terbagi menjadi 2 hal. Ada herbal yang berasal dari hewani, ada herbal yang berasal dari nabati. Yang dari hewani Kak Dito contohnya seperti madu. Madu ini adalah herbal yang berasal dari hewani. Ada juga susu, telur apa sih Ustaz? Itu
Banyak, telur banyak. Jadi telur bisa. Ada lagi gamat, ada yang pernah dengar gamat? Gamat ini bahan dasarnya ada teripang laut, jadi hewan. Bahan dasarnya hewan, juga termasuk herbal yang berasal dari hewan ini. Ada juga, ya susu sudah masuk tadi. Ada juga yang juga terkenal itu minyak ikan. Minyak ikan, ada minyak ikan kod, ada minyak ikan salmon, ada yang termutakhir itu terakhir sekarang minyak ikan hiu, ya di HBA GG, nah, ada minyak ikan hiu itu yang paling terakhir sekarang yang dikembangkan. Ada juga herbal yang berasal dari nabati. Nabati artinya herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari buahnya, bisa dari daunnya, atau dahan dan kayunya, atau juga bisa dari umbi atau akarnya. Ya. Jadi misalnya ketika kita memberi contoh untuk herbal yang dari buah itu seperti kurma. Ada lagi zaitun, buah zaitun, nanti diolah menjadi minyak. Untuk yang dari daunnya itu banyak sekali juga. Ada daun sirih, daun binahong, daun brotowali, semua jenis jamu-jamu yang tradisional yang biasa kita konsumsi itu kebanyakan dari daun. Ada juga yang dari kayu, dari dahannya, contohnya bajaka. Ada juga kulit dari pohon jambu, kulit ari. Kulit ari dari pohon jambu itu bisa juga dibuat herbal. Sofian kan kayu. Oh, kayu ceren, ya juga dari kayunya ya. Oke. Kulitnya. Ada juga kulit kayu manis, itu juga bisa dibuat herbal. Ya. Ada juga herbal yang berasal dari akar atau umbi. Contohnya bawang putih. Sapuran obat lapar ya. Ada juga jahe, kunyit, kencur, akar bambu, ya, akar pohon mangga juga bisa dibuat herbal. Ya, akar ilalang juga bisa. Nah, ini adalah jenis-jenis herbal yang diambil dari umbi-umbian atau akar. Jadi begitu banyak Allah sediakan untuk kita di alam ini, semuanya itu bisa bermanfaat sebenarnya. Jadi pinter-pinter kita untuk mengolah, pinter-pinter kita untuk mencari informasi, karena sebenarnya Allah sudah tebar obat di sekitar kita, tinggal kita tahu atau tidak, itu saja. Untuk yang kedua itu poin kedua adalah bekam, hijamah. Nah, di sini praktisi-praktisi senior memperluas pengertian dari bekam itu tidak hanya bekam saja, akan tetapi semua jenis terapi yang rata-rata sudah pernah kita lakukan. Jadi selain bekam ada fasdu, ada toto, akupunktur, lurah, itu dimasukkan dalam kategori poin nomor 2, yaitu bekam. Mungkin saya jelaskan secara pendek aja satu persatu. Saya mulai dari bekam. Bekam, apa sih bekam? Bekam itu adalah sebuah metode pemvakuman kulit. Intinya di situ, metode pemvakuman kulit, dan jika diperlukan dilakukan pengeluaran darah statis yang ada di pembuluh kapiler untuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam darah. Jadi pemvakumannya untuk yang teknis paling akhir ini dengan cara memakai kop. Kalau dulu mungkin ada pakai tanduk sapi, tanduk kerbau gitu. Nah, sekarang sudah memakai kop dan sterilnya itu lebih terjamin. Bekam sendiri yang masyhur itu ada tiga cara. Yang pertama itu bekam kering, ada bekam luncur, dan yang terakhir adalah bekam basah. Bekam kering ini digunakan untuk mengeluarkan angin yang ada di dalam tubuh.
Jadi fungsi utama dari bekam kering itu adalah mengeluarkan angin yang ada di dalam tubuh. Sedangkan untuk bekam meluncur itu selain mengeluarkan angin yang ada di dalam tubuh, juga bisa digunakan untuk mereposisi otot-otot yang ada di tubuh pasien. Jadi untuk membetulkan posisi otot itu bisa dengan bekam meluncur. Juga fungsi utamanya dari bekam meluncur yaitu merelaksasi otot dan kulit pasien. Sedangkan bekam basah itu selain mengeluarkan angin, mereposisi otot juga bisa, merelaksasi juga bisa, ditambah mengeluarkan toksin atau zat-zat pendamping darah yang merugikan pada tubuh pasien. Untuk terapi yang kedua, ada juga yang sebuah metode yang terkenal dengan nama Al-Fasdu. Ya, Fasdu. Apa Fasdu? Fasdu itu adalah sebuah pengobatan dengan cara pengosongan yang bersifat menyeluruh pada pembuluh darah yang berfungsi membuang kelebihan zat-zat pendamping darah. Apa saja zat-zat pendamping darah? Banyak, mulai kolesterol, trigliserid, lemak darah, asam urat, gula ada di situ. Nah, itu bisa dibuang dengan cara melakukan teknik Al-Fasdu, ya. Dan juga bisa mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam darah yang berasal dari rusaknya sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia, apabila kita memasukkan sesuatu dengan cara makan, secara aturannya 14 jam dari makan itu sudah harus keluar. Jadi 14 jam dari makanan yang dimakan itu sudah harus keluar, karena jika tidak, pembusukannya itu akan diserap terus oleh usus. Akhirnya usus kita itu setiap detik menyerap racun dari kotoran yang mestinya keluar, akan tetapi tertahan di dalam usus. Dan juga kotoran yang lebih dari 14 jam itu sudah mulai mengeluarkan gas. Ada yang tahu biogas yang untuk kompor? Itu dari kotoran. Jadi semua kotoran itu mengeluarkan gas. Dan ini sifatnya korosif, bisa merusak pencernaan, bisa sampai merusak juga lambung. Makanya secara aturan makanan yang kita makan itu, sejak makanan itu ditelan 14 jam sudah harus keluar. Akan tetapi saya secara pribadi itu paling tidak toleransinya sampai 24 jam. Artinya setiap hari kita itu harus buang air besar. Ketika buang air besar kita tidak tiap hari, maka bisa dipastikan ada masalah di dalam pencernaan. Masalahnya apa saja? Yang pertama itu bisa dari kurang serat. Ya, jadi BAB yang tidak lancar atau tidak setiap hari, atau setiap hari tapi kuantitinya sedikit, itu bisa disebabkan karena makanan yang kita konsumsi kekurangan jumlah seratnya. Atau kalau seratnya sudah cukup tapi masih saja konstipasi, tidak lancar, itu bisa disebabkan dari kurangnya bakteri probiotik yang hidup di dalam usus kita. Jadi di usus kita itu ada bakteri pembusuk, bakteri probiotik yang menguntungkan, fungsinya untuk membantu proses pembusukan dan melunakkan kotoran. Ya, jadi ketika bakteri-bakteri ini sudah banyak yang mati, biasanya dari makan yang terlalu banyak bahan kimia atau konsumsi obat-obatan yang terlalu lama, itu bisa menyebabkan kematian massal bakteri-bakteri menguntungkan yang ada di pencernaan. 90% pasien saya untuk kasus stroke itu bisa dipastikan BAB di atas 3 hari.
Bahkan ada satu pasien saya itu BAB 2 bulan sekali. Kembung ya? Kembung. Jadi pentingnya bakteri probiotik, bakteri pembusuk di sini yaitu untuk membantu menyehatkan dengan cara memenuhi ekosistem bakteri di usus kecil, usus halus dan usus besar kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah terapi yang sering kita pakai, gurah. Gurah ini sebuah metode pengobatan dengan cara memasukkan ramuan-ramuan tertentu ke dalam tubuh manusia yang diharapkan nantinya bisa mengeluarkan racun dan lendir yang mengganggu di tubuh manusia. Yang biasa dilakukan oleh praktisi-praktisi JRA ini yang paling sering yaitu gurah mulut dan hidung. Ya. Gurah mulut dan hidung ini efektif untuk mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Ya, jadi sangat efektif untuk orang yang punya keluhan batuk menahun, punya keluhan asma, alergi debu, dan efeknya itu yang sering dicari oleh para santri biasanya menjernihkan suara. Kalau di pondok nyantreh di men nggak bisa apa istilahnya apera. Jadi jernihnya suara itu sebenarnya hanya efek samping saja. Yang terpenting lendir yang ada di pernafasan itu keluar sehingga tidak mengganggu kesehatan dari pasien itu sendiri. Selain gurah mulut dan hidung, ada juga gurah mata, gurah telinga, dan juga ada gurah nisfi. Sama, intinya mengeluarkan lendir dan kotoran. Ya. Baik, selain itu juga ada terapi akupuntur. Terapi akupuntur ini adalah sebuah pengobatan, sebuah metode pengobatan dengan cara melakukan perangsangan pada titik-titik akupoin. Di mana titik-titik akupoin ini berhubungan dengan saraf-saraf yang tertuju kepada organ-organ tertentu, dan metode perangsangannya itu menggunakan jarum, ya, menggunakan jarum khusus akupuntur namanya. Ada juga akupresur. Akupresur itu sekilas hampir sama dengan akupuntur. Jadi metode pengobatan yang melakukan rangsangan terhadap saraf-saraf yang tertuju kepada organ-organ tertentu, cuma caranya dengan cara akupresur, melakukan penekanan, baik itu pakai jari, pakai kayu, atau memakai listrik. Yang penting titik akupoinnya sudah tepat, itu masuk ke dalam ranah akupresur. Biasanya namanya ini banyak. Kalau akupresur, semua jenis totok itu termasuk ke dalam ranah akupresur. Mau totok punggung, totok saraf, totok apapun, totok wajah, itu sebenarnya tekniknya adalah akupresur. Jadi titik yang dipakai itu sama saja dengan titik akupuntur, ya. Jadi titik akupuntur bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk teknik penotokan. Jadi akupoinnya sama, titik akupunturnya sama. Ada lagi yang lagi ngetren sekarang, itu tekniknya kiropraktik. Kiropraktik ini adalah sebuah metode pengobatan yang dilakukan dengan cara mereposisi atau memperbaiki sistem saraf tulang belakang. Jadi biasanya kiropraktik ini terfokus kepada kontur tulang belakang yang ada di tubuh manusia, tulang kentung dari atas sampai ke bawah ke tulang ekor. Fokusnya di sini, ya. Dan ini juga punya banyak nama. Ada BTB, ada Yumeho, Yamatera, dan lain-lain. Jadi ada juga yang paling akhir itu Thai massage.
Jadi pijat Thailand itu juga induknya adalah kiropraktik. Ada yang di YouTube yang lagi ngetren itu kretek abal-abal. Ada yang tahu? Itu juga dasarnya dari kiropraktik. Ada lagi terapi yang barusan dikembangkan di JRI, yaitu terapi sapu lidi. Ini dikhususkan untuk pasien stroke ya Ustaz ya. Nah, ini juga sama, sebenarnya tekniknya juga termasuk ranah akupresur. Cuma penekanan saraf-saraf yang dibutuhkan untuk pemulihan stroke-nya itu memakai alat bantu sapu lidi ya. Jadi nanti sapu lidinya digunakan untuk penekanan titik-titik tertentu ya Ustaz ya. Nanti akan dipraktekkan oleh Ustaz Mahfud dan Ustaz Salim untuk lebih jelasnya. Nah, Tibun Nabawi ini tidak bisa terlepas dari apa yang namanya diagnosa. Jadi jangan hanya kita itu bisa bekam, lalu setiap pasien yang datang ke kita, setiap klien yang datang ke kita itu semuanya dibekam. Tidak seperti itu. Setiap pasien atau orang yang mempunyai keluhan yang datang kepada kita itu, sebelum kita lakukan tindakan, harus kita itu melakukan apa yang namanya diagnosa. Tidak bisa langsung datang terus buka bajunya langsung dibekam. Sakit apa saja dibekam, mau dari panu sampai kanker dibekam. Ini menunjukkan bahwa praktisinya kurang skill ya. Jadi semua penyakitnya mentang-mentang ada di hadis semuanya dibekam, padahal yang datang ternyata orangnya pas lagi demam berdarah, HB-nya lagi drop, habis dibekam pasiennya teler. Kenapa? Karena ada kelemahan dari segi diagnosanya. Jadi pentingnya diagnosa itu sangat berpengaruh, sangat menentukan dari teknik yang akan kita pakai nantinya kepada pasien. Jadi diagnosa dulu, jangan langsung semua orang karena kita tidak punya teknik lagi, tahunya cuma bekam, udah semua penyakit dibekam semuanya, tidak bisa. Akhirnya fatal. Ketika ada kejadian fatal, maka yang jelek bukan hanya kita, tapi bekamnya juga jelek. Padahal bekam itu sunnah Rasul, tapi kok jelek karena kebodohan kita sendiri. Kenapa? Lemahnya diagnosa ya. Jadi penting sekali kita untuk melakukan diagnosa awal kepada pasien yang datang. Biasanya diagnosa itu ketika ada pasien datang, sebelum dia apa-apakan ngobrol saja dulu. Ngobrol dulu, apa, mulai dari sakitnya apa, dari mana, keluhannya seperti apa, mulai kapan, ngobrol aja dulu. Udah ke dokter atau belum? Jadi kalau sudah bilang ke dokter, tanya tuh diagnosa dokter bagaimana. Nah, di sini pentingnya kita itu bersinergi dengan pengobatan dari sisi medis ya. Jadi tidak ada ceritanya Tibun Nabawi lebih baik dari medis, medis lebih baik dari Tibun Nabawi, tidak. Karena kita sesama praktisi kesehatan, baik itu jalannya dari medis atau Tibun Nabawi, tujuannya sama. Bagaimana membantu pasien untuk meraih kesembuhan yang lebih cepat. Jadi saatnya kita itu bersinergi dengan dunia medis. Tidak ada ceritanya saling menyalahkan, tidak ada ceritanya merasa paling baik sendiri. Jadi tanyakan dulu, ketika sudah ditanyakan, katanya dokter kenapa? Oh, sakit lambung. Sudah, kita pegang dulu lambung. Jadi kita punya hasil diagnosa awal dari dokter itu lambung misalnya, atau asam urat atau kolesterol. Udah, pegang dulu. Dipegang dulu sebagai hasil diagnosa awal. Nah, setelah itu kita lakukan diagnosa pribadi.
banyak macamnya diagnosa. Jadi saya kuliah diploma 1, 80% materinya isinya itu tentang diagnosa, bukan tentang teknik menyembuhkan, tidak ada. 80% isinya diagnosa, mulai dari diagnosa kulit, diagnosa lidah, diagnosa mata, ya, banyak sekali macamnya. Jadi ketika dokter sudah divonis asam urat, kita lihat dari kukunya, ada diagnosa dengan cara melihat kuku. Dilihat dari kukunya tuh, kalau emang ada, oh ya ini guratannya menunjukkan asam urat, dicek lagi lidahnya. Nah itu sudah ada berapa? Pertama diagnosa dokter sebagai modal, dicocokkan lagi dengan diagnosa kedua lewat kuku, diagnosa ketiga lewat telapak tangan, hasilnya sama, asam urat atau kolesterol misalnya, diagnosa lagi ditambah dengan diagnosa mata. Jadi sampai saat ini ada 9 macam diagnosa yang sudah saya kumpulkan. Ya, ada 9 macam, mulai dari tawassum yang dari guru kita di Jera itu juga masuk salah satu diagnosa, tapi nanti perlu digabungkan dengan diagnosa yang lain. Jadi misalnya orang datang, oh tawassum nih, ada datang dilihat ada non medis atau tidak. Ketika sudah tidak ada non medis, hasil firasatnya apa? Oh, kolesterol tinggi. Oke, disimpan dulu. Tanyakan ke pasien, sudah ke dokter belum? Sudah Ustaz. Katanya dokter apa? Kolesterolnya tinggi. Oh ya sudah, sama dengan hasil tawassumnya. Cari lagi tuh diagnosanya lewat tangan. Lihat tangannya, indikasinya ke kolesterol tinggi atau tidak. Kalau dari tangan sudah kelihatan kolesterolnya tinggi, dilihat dari lidahnya. Ketika di lidah juga kolesterolnya tinggi, dilihat di matanya, diagnosa mata, iridologi namanya. Jadi ketika semua sudah ada 5 atau 6 diagnosa yang merujuk kepada satu keluhan, maka tingkat kebenarannya itu semakin besar. Semakin banyak diagnosa yang hasilnya sama, maka insya Allah tingkat kebenarannya itu juga semakin tinggi. Jadi bisa positif dari kolesterol misalnya atau asam urat. Nah ketika nanti sudah seperti itu, kita tinggal pilih teknik apa yang paling cocok digunakan untuk mengatasi keluhan pasien tersebut. Misalnya, oh ini keluhannya asam urat, kolesterol di bagian kaki, cocoknya bisa menggunakan bekam dan fasdu. Jangan dilakukan penotokan, karena ketika ada keluhan dari asam urat parah, itu seluruh permukaan sendinya itu biasanya diselimuti dengan purin. Purin ini ketika dilihat di mikroskop, teksturnya itu seperti bintang tajam, ya. Ketika dilakukan pemijatan atau penotokan di daerah sendi, maka efeknya akan terjadi peradangan dan biasanya semakin bengkak dan sakit, ya. Jadi metode yang paling cocok itu adalah bekam atau fasdu. Nah, di sini setelah diagnosanya kita matang, maka teknik-teknik yang diperlukan itu nanti bisa mengikuti dari hasil apa yang hasil diagnosa tadi, ya. Jadi tidak ada ceritanya praktisi Jera itu melakukan diagnosa dalam 2 detik. Itu diagnosa ngawur, karena ada banyak sekali jenis diagnosa dan itu harus dipadukan hasilnya. Ketika ada praktisi yang mengatakan bisa mendiagnosa dalam 2 detik, saya pastikan itu omong kosong, ya. Jadi tidak ada, karena pentingnya keilmuan diagnosa, ya. Jadi dan bagaimanapun di masa yang akan datang, kita sebagai praktisi Tibbun Nabawi itu harus bisa bersinergi, harus bisa berjalan beriringan dan bekerja sama dengan tim kedokteran medis. Karena semua keilmuan dari Tibbun Nabawi itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya hasil tebak-tebakan, bukan hanya persoalan sakti-saktian atau bagaimana, tidak. Ini dunia terapi, semuanya mempunyai alasan dan semuanya ada
dalilnya kenapa divonis asam urat, karena begini gitu ya. Jadi pesan saya untuk segenap praktisi JRA Sumeneb, jangan pernah takut untuk berinvestasi keilmuan, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena ilmu kesehatan setiap saat berkembang dan berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada yang menyinggung perasaan rekan-rekan sekalian. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.